Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline Sonia Septeria, NPM 100606117-093 dari Fakultas MIPA akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 1 dengan metode Rotation Forest. Adapun hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, yaitu metode pohon gabungan merupakan metode pemodelan suatu keputusan yang menghasilkan prediksi dengan cepat dan memberikan dugaan dengan tingkat kesalahan yang kecil. Ada beberapa jenis metode gabungan seperti bagging, ada BUS, random forest, rotation forest. Menurut Koncheva, rotation forest dapat mencapai tingkat akurasi yang lebih baik dengan jumlah pohon yang lebih sedikit. Dibuktikan pada penelitian Raharjo pada tahun 2016, rotation forest menghasilkan prediksi klasifikasi yang lebih baik dan konsisten serta efisien dalam waktu komputasi dibandingkan metode klasifikasi lain. Di mana rotation forest sendiri adalah metode pohon gabungan yang menggunakan analisis komponen utama untuk merotasi sumbu ubah yang akan dibangun pohon keputusannya. Metode ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Pada penelitian ini, metode rotation forest diimplementasikan di bidang kesehatan pada data penyakit diabetes, di mana diabetes sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Namun, faktor resiko diabetes tipe 1 masih diteliti karena sulit untuk mengkonfirmasi seseorang terdiagnosis diabetes tipe 1. Maka pada penelitian ini, metode rotation forest digunakan pada data kesehatan pasien terdiagnosis diabetes di Rumah Sakit Said Bangladesh tahun 2020. Adapun identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini, bagaimana penerapan metode rotation forest untuk mengklasifikasi gejala-gejala yang sering muncul pada pasien terdiagnosis diabetes mellitus tipe 1. Tujuan penelitiannya untuk menerapkan metode rotation forest dalam mengklasifikasi gejala-gejala yang sering muncul pada pasien terdiagnosis diabetes tipe 1. Ada 3 bahasan pokok dalam penelitian ini. Pertama mengenai rotation forest, analisis biplot, dan evaluasi model. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang membedakan rotation forest dengan metode pohon gabungan lain yaitu ada pada analisis komponen utama yang digunakan untuk merotasi sumbu ubah yang akan dibangun pohon keputusannya, di mana PCA atau analisis komponen utama merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah variabel atribut sehingga memudahkan analisis pada tahap selanjutnya, namun tetap dengan hasil yang representatif. Simulasi pemodelan ada pada gambar. Setelah dilakukan pemodelan, dilakukan analisis biplot untuk mendapatkan hasil pemetaan yang memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel, kemiripan antar objek pengamatan, dan posisi relatif antar pengamatan dengan variabel. Setelah dilakukan pemodelan, dilakukan evaluasi model untuk mempermudah dalam menganalisis performa metode yang digunakan dengan melihat nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifitas model. Pada penelitian ini, evaluasi model dilakukan menggunakan matriks konfusi. Perhitungan dapat dilihat pada layar. Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari 520 pengamatan, di mana 320 pengamatan merupakan pasien terdiagnosis negatif diabetes tipe 1 dan 200 pasien terdiagnosis positif diabetes tipe 1. Berikut karakteristik pasien berdasarkan gejala yang dialami. Dari tabel tersebut diketahui pasien yang mengalami gejala X3, X4, X5, X6, X7, X9, dan X13 memiliki kemungkinan terdiagnosis diabetes tipe 1 lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mengalami gejala tersebut. Dari pemodelan didapat nilai Mean Decision gini. Mean Decision gini digunakan untuk mengetahui komponen mana yang memiliki yang digunakan dalam pembentukan model. Didapat bahwa PCI1 dan PC1 dan PC2 digunakan dalam pemodelan ini lebih besar dari 50%, maka PC1 dan PC2 dilakukan analisis selanjutnya menggunakan analisis biplot. Dari analisis biplot diketahui bahwa pasien terdiagnosis diabetes tipe 1 memiliki ciri gejala sebagai berikut, yaitu X2, X5, X4, X13, X3, X7, X6, X9, X14, X16, X11, X1, X12, dan X10, di mana variabel yang memiliki arah yang sama dan sudut yang lancip menandakan terjadinya hubungan positif antar variabel dalam mengklasifikasi pasien positif diabetes tipe 1.
Dan diketahui juga bahwa variabel X8 dan X15 tidak dalam kelompok ciri yang digunakan dalam mengklasifikasi pasien terdiagnosis diabetes tipe 1. Hasil evaluasi model menggunakan matriks komposit didapat bahwa nilai akurasi sebesar 92,95%, sensitivitas sebesar 87,80%, dan spesifitas sebesar 95,86%. Artinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penerapan metode rotation forest dalam mengklasifikasi pasien terdiagnosis diabetes tipe 1 berdasarkan gejala-gejala yang sering dialami, yaitu gejala X2, X5, X4, X13, X3, X7, X6, X9, X14, X16, X11, X1, X12, dan X10. Seorang yang memiliki gejala-gejala tersebut dapat diklasifikasi sebagai pasien penderita diabetes tipe 1. Dilihat dari hasil evaluasi model menunjukkan bahwa hasil pemodelan memiliki tingkat akurasi sebesar 92,95%, yang artinya bahwa model berhasil mengklasifikasi pasien diabetes tipe 1. Sekian hasil pemaparan hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.